Bapak dan Ibu, mohon luangkan waktu sejenak. Jangan langsung meyakini bahwa berjalan 10.000 langkah setiap hari adalah satu-satunya cara untuk menjaga kesehatan jantung. Karena pada kesempatan ini, saya akan membagikan informasi yang mungkin cukup mengejutkan. Ternyata ada 5 metode lain yang terbukti lebih efektif, memberikan hasil lebih cepat, dan bahkan bisa dilakukan tanpa harus banyak bergerak, cukup dari rumah dengan kondisi santai. Menariknya, informasi ini masih jarang diketahui oleh masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk seluruh bapak dan ibu lansia di berbagai penjuru Indonesia. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mengajak Anda untuk menekan tombol subscribe channel Lingkup Sehat dan mengaktifkan notifikasi, agar tidak ketinggalan informasi penting seputar kesehatan. Silahkan juga tuliskan di kolom komentar Anda menonton dari kota mana. Saya senang melihat betapa luasnya jangkauan kita dan bagaimana kita semua bisa saling terhubung. Jika Anda sedang menonton bersama keluarga, ajak mereka juga untuk ikut berlangganan, karena menjaga kesehatan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya individu. Perkenalkan, saya Dr. Dinda. Selama lebih dari 10 tahun, saya menangani pasien dengan berbagai kondisi jantung, baik usia muda maupun lanjut usia. Dari pengalaman tersebut, ada satu hal yang terus menjadi perhatian saya. Mengapa banyak pasien yang sudah rutin berjalan kaki setiap hari tetap mengalami gangguan jantung? Mereka bukan tidak berusaha, justru sebaliknya. Mereka disiplin, setiap pagi berjalan mengelilingi lingkungan, bahkan sampai berkeringat. Namun, hasil yang didapatkan seringkali tidak sesuai harapan. Fenomena ini bukan terjadi pada 1 atau 2 orang, melainkan ratusan hingga ribuan pasien. Awalnya, saya pun mempertanyakan hal ini. Apakah ada yang keliru? Setelah melakukan pengamatan lebih dalam, saya menyadari bahwa permasalahannya bukan terletak pada niat atau konsistensi mereka, melainkan pada metode yang digunakan. Sekarang saya ingin Anda merenung sejenak. Kapan terakhir kali Anda bangun tidur dengan perasaan benar-benar segar? Tanpa rasa lelah, tanpa pegal di tubuh, tanpa perlu bantuan kopi untuk memulai hari? Atau saat menaiki tangga, Anda bisa melakukannya tanpa terengah-engah dan tanpa harus berhenti di tengah jalan? Pertanyaan-pertanyaan ini penting, karena disitulah kita mulai memahami kondisi tubuh kita yang sebenarnya. Ketika Anda mulai kesulitan mengingat hal-hal sederhana seperti itu, sebenarnya tubuh sedang memberi tanda bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Dan bisa jadi, informasi dalam video ini memang relevan untuk Anda. Banyak pasien yang datang kepada saya dengan kalimat serupa, "Dok, dulu saya kuat, namun sekarang tenaga terasa berkurang. Seperti mesin yang masih menyala, tetapi performanya tidak lagi maksimal." Salah satu kisah yang cukup membekas adalah seorang pasien, sebut saja Pak Budi, berusia sekitar 65 tahun, seorang pensiunan kepala sekolah. Beliau datang dengan kondisi tampak lelah, pandangan mata kurang segar, lalu menyampaikan keluhannya, "Dok, saya sudah rutin jalan pagi, menjaga pola makan, tapi kenapa tubuh tetap terasa lemas? Bermain sebentar saja dengan cucu sudah kelelahan." Ada satu kalimat beliau yang cukup menyentuh. "Saya merasa seperti kendaraan tua, masih bisa berjalan, tapi tidak lagi nyaman digunakan." Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh, hasilnya justru cukup baik. Tidak ditemukan gangguan serius pada jantung, tekanan darah masih dalam batas normal, dan tidak ada penyumbatan signifikan. Namun ada satu hal penting yang sering terlewatkan, yaitu sistem kerja jantung dan tubuh yang tidak berjalan optimal secara keseluruhan. Ibarat mesin yang komponennya lengkap, tetapi tidak bekerja secara sinkron. Disinilah saya mulai menjelaskan bahwa kesehatan jantung tidak hanya ditentukan oleh aktivitas fisik seperti berjalan, tetapi juga bagaimana seluruh sistem tubuh bekerja secara terpadu. Saya kemudian menyarankan beberapa metode sederhana, tidak membutuhkan alat mahal, tidak memerlukan obat tambahan, hanya perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari. Awalnya beliau ragu karena terlihat terlalu sederhana, namun setelah dijalani secara konsisten selama sekitar 3 bulan, perubahan signifikan mulai terasa. Saat kontrol kembali, kondisinya jauh lebih baik. Wajah tampak lebih segar, lebih berenergi, dan lebih aktif. Beliau mengatakan, "Dok, rasanya seperti mendapatkan tenaga baru. Sekarang saya bisa berjalan santai tanpa cepat lelah, bermain dengan cucu lebih lama, bahkan mulai kembali aktif dalam kegiatan sosial." Yang lebih mengharukan, istrinya sempat menyampaikan ucapan terima kasih karena merasa mendapatkan kembali sosok suaminya seperti dulu. Perubahan tersebut bukanlah sesuatu yang instan atau ajaib, melainkan hasil dari pendekatan yang tepat.
Berdasarkan berbagai penelitian, berjalan kaki memang bermanfaat, tetapi hanya melatih sebagian aspek fungsi jantung. Jika dianalogikan, seperti merawat kendaraan hanya dengan mengganti oli tanpa memperhatikan komponen lainnya, hasilnya tentu tidak optimal. Beberapa studi pada kelompok usia di atas 60 tahun menunjukkan bahwa kombinasi beberapa metode sederhana justru memberikan dampak yang lebih besar dalam menurunkan risiko gangguan jantung. Kabar baiknya, metode tersebut bisa dilakukan di rumah tanpa biaya besar maupun alat yang rumit. Kita mulai dari metode pertama, yang mungkin terdengar sangat sederhana, latihan isometrik. Latihan ini sebenarnya mudah. Misalnya dengan menggenggam atau meremas suatu benda tanpa menggerakkan bagian tubuh lainnya. Itulah konsep dasar latihan isometrik. Saya pernah menangani pasien lain, sebut saja Pak Andi, usia 67 tahun, seorang pensiunan. Beliau memiliki keluhan pada lutut sehingga sulit melakukan aktivitas berjalan jauh. Ia tetap ingin berolahraga, tetapi keterbatasan fisik menjadi kendala. Saya menyarankan latihan sederhana berupa meremas bola kecil, bisa bola karet atau bola tenis. Dilakukan sekitar 3 kali sehari, masing-masing selama 2 menit. Awalnya beliau meragukan efektivitasnya karena terlihat terlalu mudah. Namun secara fisiologis, saat otot ditekan dalam kondisi statis, pembuluh darah akan mengalami tekanan sementara. Ketika dilepaskan, aliran darah menjadi lebih lancar. Hal ini membantu kerja jantung tanpa harus memberikan beban berlebih pada tubuh. Menariknya, efek dari latihan ini tidak hanya dirasakan saat dilakukan, tetapi dapat bertahan lebih lama sepanjang hari. Dan keunggulan utamanya, latihan ini bisa dilakukan siapa saja, bahkan sambil duduk santai atau menonton televisi di rumah. Seringkali yang dibutuhkan bukan usaha yang lebih berat, tetapi pendekatan yang lebih tepat. Dan ini baru metode pertama. Masih ada beberapa cara lain yang tidak kalah sederhana, namun memiliki dampak yang signifikan. Selanjutnya, kita masuk ke metode kedua, yaitu teknik pernapasan khusus. Metode ini dikenal memberikan efek yang cukup cepat, bahkan dalam hitungan menit. Coba bayangkan, apakah Anda pernah merasakan jantung tiba-tiba berdebar tanpa sebab yang jelas, padahal tidak sedang melakukan aktivitas berat, atau bahkan saat malam hari tiba-tiba terbangun dengan perasaan tidak nyaman di dada? Kondisi seperti ini cukup umum terjadi. Salah satu pasien saya, sebut saja Pak Arif, usia sekitar 64 tahun, sering mengalami hal tersebut. Ia merasakan detak jantung yang cepat secara tiba-tiba hingga menimbulkan rasa cemas, bahkan sempat khawatir mengalami serangan jantung. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan, tidak ditemukan adanya gangguan serius pada jantung. Permasalahan utamanya justru terletak pada sistem syaraf yang berada dalam kondisi terlalu tegang dan sensitif terhadap stres. Untuk itu, saya mengajarkan satu teknik yang sangat sederhana. Tarik nafas perlahan selama 4 hitungan, tahan selama 7 hitungan, kemudian hembuskan secara perlahan selama 8 hitungan. Lakukan dengan tenang, tanpa terburu-buru. Cukup 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Awalnya pasien tersebut merasa teknik ini terlalu sederhana untuk memberikan efek nyata. Namun setelah kurang lebih 2 minggu, ia menyampaikan bahwa kondisi jantungnya terasa lebih stabil, tidur menjadi lebih nyenyak, dan tidak lagi terbangun karena detak jantung yang tidak teratur. Mengapa teknik ini efektif? Karena pernafasan merupakan penghubung langsung antara tubuh dan pikiran. Ketika pola nafas diatur dengan ritme tertentu, tubuh menerima sinyal bahwa kondisi dalam keadaan aman. Hal ini membantu menstabilkan sistem syaraf, menyesuaikan detak jantung, menurunkan tekanan darah secara perlahan, serta membawa tubuh ke alat relaksasi. Pendekatan ini bukan sekedar teori, melainkan telah banyak digunakan dalam berbagai penelitian modern. Selain itu, keunggulannya adalah dapat dilakukan kapan saja, tanpa memerlukan alat atau tempat khusus, baik saat duduk santai maupun sebelum tidur. Seringkali, solusi yang paling efektif justru berasal dari hal-hal sederhana yang selama ini kurang diperhatikan. Selanjutnya, kita masuk ke metode ketiga yang berkaitan dengan pola makan. Namun, perlu dipahami, ini bukan tentang diet ketat atau pembatasan yang menyulitkan, melainkan pengaturan waktu makan. Salah satu pasien saya, sebut saja Pak Rudi, berusia sekitar 66 tahun, memiliki kadar kolesterol yang cukup tinggi. Padahal ia sudah berupaya mengurangi makanan berlemak, membatasi konsumsi santan, dan mengurangi daging. Namun, hasilnya belum menunjukkan perubahan signifikan.
Saya kemudian menyarankan pendekatan berbeda, yaitu bukan mengubah jenis makanan secara drastis, tetapi mengatur waktu konsumsi. Ia diminta untuk makan dalam rentang waktu tertentu, misalnya dari pagi hingga sore hari. Di luar waktu tersebut tidak ada konsumsi makanan berat, hanya air putih atau minuman tanpa gula. Pada awalnya memang terasa tidak mudah, terutama pada malam hari. Namun setelah beberapa waktu, tubuh mulai beradaptasi. Setelah dijalani selama beberapa bulan, terjadi perubahan yang cukup signifikan. Kadar kolesterol menurun, tubuh terasa lebih ringan, dan energi meningkat. Hal ini dapat dijelaskan secara fisiologis. Tubuh membutuhkan waktu istirahat, tidak hanya saat tidur, tetapi juga dalam sistem metabolisme. Jika asupan makanan terus berlangsung tanpa jeda, tubuh tidak memiliki kesempatan optimal untuk melakukan proses perbaikan. Dengan memberikan jeda waktu makan, tubuh memiliki kesempatan untuk membersihkan pembuluh darah, mengatur kadar gula, serta menyeimbangkan metabolisme. Jadi, ini bukan soal mengurangi jumlah makanan secara ekstrim, melainkan memberi ruang bagi tubuh untuk bekerja secara optimal. Metode ini juga fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing individu. Tidak perlu langsung ketat, bisa dimulai secara bertahap. Berikutnya adalah metode keempat, yang mungkin terdengar tidak biasa, yaitu terapi air dingin sederhana. Sebagian orang mungkin merasa ragu karena air dingin dianggap kurang nyaman, terutama pada usia lanjut. Namun secara ilmiah, metode ini memiliki manfaat tertentu. Salah satu pasien saya, sebut saja Pak Arman, berusia sekitar 63 tahun, awalnya juga meragukan metode ini. Namun setelah diberikan penjelasan, ia mulai mencoba secara bertahap. Paparan air dingin menyebabkan pembuluh darah menyempit, dan ketika tubuh kembali hangat, pembuluh akan melebar. Proses ini menyerupai latihan bagi pembuluh darah. Jika dilakukan secara rutin, pembuluh darah menjadi lebih elastis dan tidak kaku, yang merupakan faktor penting dalam menjaga kesehatan jantung. Saya menyarankan untuk memulai dari bagian yang paling aman, seperti kaki. Cukup menyiram kaki dengan air dingin selama beberapa detik setelah mandi. Tidak perlu langsung ke seluruh tubuh. Setelah beberapa minggu, ia mulai merasakan perubahan. Tubuh terasa lebih segar, tekanan darah lebih stabil, dan energi meningkat. Pada dasarnya, tubuh manusia memiliki kemampuan adaptasi yang sangat baik. Ia mampu memperbaiki diri selama diberikan rangsangan yang tepat. Menariknya, metode-metode ini tidak memerlukan biaya besar atau alat yang rumit. Justru kesederhanaannya membuatnya lebih mudah untuk dilakukan secara konsisten. Dan disinilah kunci utamanya, konsistensi. Bukan seberapa kompleks metode yang dilakukan, tetapi seberapa rutin dan berkelanjutan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari pembahasan ini, terlihat bahwa selama ini banyak orang hanya berfokus pada satu metode saja, padahal tubuh membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh. Pada bagian selanjutnya, akan dibahas metode kelima, yang sering dianggap sepele, namun memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan jantung. Selain itu, akan dijelaskan pula bagaimana menggabungkan seluruh metode ini ke dalam rutinitas harian secara praktis tanpa terasa membebani. Sekarang, kita memasuki metode kelima. Metode ini terlihat sangat sederhana, tetapi justru paling sering diabaikan. Tidak sedikit orang yang meremehkannya, padahal dampaknya terhadap kesehatan jantung bisa sangat besar. Cara kelima ini adalah melatih rasa syukur secara sadar. Mungkin muncul pertanyaan, apa kaitan rasa syukur dengan jantung? Perlu dipahami bahwa ini bukan sekadar emosi, melainkan juga berkaitan dengan proses biologis dalam tubuh. Saya pernah menangani seorang pasien, sebut saja Pak Hasan, berusia sekitar 68 tahun, seorang pensiunan dengan latar belakang militer. Karakternya tegas dan disiplin, serta tidak terbiasa dengan aktivitas yang bersifat tenang atau reflektif. Saat saya menyarankan untuk duduk diam, menutup mata dan mengingat hal-hal yang patut disyukuri, beliau sempat merespons dengan ringan, merasa itu bukan kebiasaannya. Namun saya tetap menganjurkan untuk mencobanya secara sederhana, cukup 5 menit di pagi dan malam hari. Tidak perlu posisi khusus atau metode yang rumit. Cukup duduk dengan tenang, mengatur napas perlahan, lalu mengingat 3 hal sederhana yang bisa disyukuri hari itu. Misalnya kondisi kesehatan yang masih dimiliki, kehadiran keluarga, atau hal kecil seperti bisa menikmati makanan dengan nyaman. Pada awalnya memang terasa asing, bahkan sedikit canggung. Namun setelah beberapa minggu, perubahan mulai dirasakan. Pikiran menjadi lebih tenang, kualitas tidur meningkat, dan tekanan darah mulai lebih stabil. Secara ilmiah,
Kondisi ini terjadi karena saat seseorang fokus pada rasa syukur, tubuh menurunkan produksi hormon stres. Dampaknya, detak jantung menjadi lebih teratur, pembuluh darah lebih rileks, dan sistem saraf menjadi lebih seimbang. Dalam dunia medis, hal ini dikenal sebagai peningkatan kemampuan adaptasi jantung, yaitu kondisi di mana jantung menjadi lebih stabil dan tidak mudah terpengaruh oleh tekanan. Seringkali, kita terlalu fokus pada kekurangan, tanpa menyadari bahwa tubuh telah bekerja luar biasa setiap hari. Jantung berdetak tanpa henti sejak kita lahir hingga saat ini, tanpa pernah berhenti. Karena itu, sudah sepatutnya kita mendukungnya, bukan hanya melalui aktivitas fisik, tetapi juga melalui ketenangan pikiran. Menariknya, kelima metode yang telah dibahas sebelumnya tidak berdiri sendiri, masing-masing saling melengkapi, seperti sebuah sistem yang utuh. Latihan isometrik membantu memperlancar aliran darah, teknik pernafasan menenangkan sistem saraf, pengaturan waktu makan memberi kesempatan tubuh untuk melakukan pemulihan, paparan air dingin melatih elastisitas pembuluh darah, dan rasa syukur membantu menyeimbangkan kondisi mental serta emosional. Jika dilakukan secara bersamaan, efeknya akan jauh lebih optimal. Sebagai gambaran sederhana, Anda bisa mulai menerapkannya dalam rutinitas harian. Di pagi hari saat bangun tidur, duduklah sejenak di tempat tidur. Mulai dengan teknik pernafasan secara perlahan, rasakan udara yang masuk dan keluar. Setelah itu, lanjutkan dengan melatih rasa syukur selama kurang lebih 5 menit, dengan mengingat hal-hal baik dalam hidup Anda. Ini akan membantu menenangkan pikiran, sekaligus memberikan energi positif untuk memulai hari. Kemudian, di siang hari, saat Anda sedang bersantai atau menonton televisi, ambil bola kecil dan lakukan latihan meremas selama beberapa menit. Tidak perlu terburu-buru dalam menjalaninya. Nikmati setiap prosesnya secara perlahan. Pada malam hari, misalnya saat mandi, Anda bisa mulai dengan menyiram kaki menggunakan air dingin. Mulailah dari bagian bawah dan lakukan hanya beberapa detik saja. Tidak perlu terlalu lama. Kemudian, sebelum tidur, Anda bisa mengulang kembali latihan ringan seperti meremas bola kecil atau melakukan teknik pernapasan secara perlahan. Untuk pola makan, cobalah mulai mengatur waktu makan dengan memberi jeda agar tubuh memiliki kesempatan untuk beristirahat. Tidak harus langsung sempurna. Mulailah dari langkah yang paling mudah dilakukan. Yang terpenting adalah konsistensi. Bapak dan Ibu, tidak perlu langsung menerapkan semua metode sekaligus jika terasa berat. Pilih satu yang paling ringan menurut Anda, lakukan selama beberapa hari hingga menjadi kebiasaan. Setelah itu, baru tambahkan metode lainnya secara bertahap. Perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten akan jauh lebih berdampak dibandingkan perubahan besar yang hanya berlangsung sesaat. Satu hal yang perlu diperhatikan, jika Anda sedang mengonsumsi obat, jangan menghentikannya tanpa arahan dokter. Tetap lakukan konsultasi medis secara rutin, karena metode-metode ini berfungsi sebagai pendukung, bukan pengganti pengobatan. Dalam praktiknya, banyak pasien yang setelah beberapa bulan menjalankan kebiasaan ini mengalami perbaikan kondisi, sehingga dokter dapat menyesuaikan kembali dosis pengobatan mereka. Bapak dan Ibu sekalian, usia di atas 60 tahun bukanlah akhir dari segalanya. Justru ini adalah fase di mana kita bisa hidup dengan lebih bijak, lebih memahami tubuh, dan lebih menghargai kesehatan. Bayangkan beberapa bulan ke depan, Anda bangun dengan tubuh yang terasa lebih ringan, dapat berjalan tanpa mudah lelah, bermain bersama cucu dengan lebih lama, bahkan kembali menikmati aktivitas yang sebelumnya sempat ditinggalkan. Itu bukan sekadar harapan, tetapi sesuatu yang bisa dicapai jika dimulai dari sekarang. Tidak perlu menunggu sempurna, tidak perlu menunggu waktu yang dianggap ideal. Mulailah dari langkah kecil, mulai hari ini. Sebagai saran awal, Anda bisa memulai dari teknik pernapasan karena paling mudah dilakukan dan efeknya relatif cepat dirasakan. Setelah itu, tambahkan metode lainnya secara bertahap. Jangan lupa untuk membagikan informasi ini kepada keluarga atau orang terdekat, karena bisa jadi mereka juga membutuhkan. Terakhir, silahkan tuliskan di kolom komentar metode mana yang ingin Anda coba terlebih dahulu, serta Anda menonton dari kota mana.
Masukan dari Anda sangat membantu dalam menghadirkan informasi yang lebih relevan dan bermanfaat. Saya Dr. Cindy akan terus menemani perjalanan kesehatan Anda. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap menjalani hidup dengan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.